Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Pak Hilmi. Kali ini kita akan mempelajari tentang materi persamaan garis lurus. Pada tujuan pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang pengertian gradien garis lurus, kemudian menentukan gradien garis melalui titik 0,0 dan titik x, y. Kemudian yang terakhir kita akan menentukan gradien garis melalui dua titik x1, y1 dan x2, y2. Oke, langsung saja materi yang pertama yaitu pengertian gradien garis lurus. Gradien garis lurus dalam koordinat kartesius titik x, y mempunyai nilai ordinat y dan nilai absis x. Besarnya suatu kemiringan atau derajat kemiringan suatu garis terhadap sumbu x pada sistem koordinat kartesius disebut dengan gradien. Kemudian gradien garis lurus didefinisikan sebagai perbandingan jarak tegak dan jarak mendatar dari garis tersebut. Gradien garis dinotasikan dengan M. Untuk memenuhi pengertian gradien, perhatikan gambar pada slide selanjutnya. Oke, dalam gambar di sini, diketahui M sama dengan jarak tegak dibagi jarak datar, atau sama dengan komponen y dibagi komponen x. Jadi di sini kita mempunyai rumus untuk mengetahui atau mencari nilai gradien garis lurus, yaitu dengan rumus M sama dengan jarak tegak dibagi jarak datar. Untuk memahami lebih lanjutnya, kita akan membahas contoh soal. Yang pertama, pada garis L di sini diketahui jarak tegaknya 6 dan jarak datarnya 6, sehingga diperoleh gradien garis L bernilai 1. Kemudian pada garis P jarak tegaknya yaitu 2. Kemudian jarak datarnya 6, dihitung dari titik sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jarak datarnya 6, bukan 8. Dihitungnya dari sini ya. Jadi menghasilkan gradien P sama dengan 1/3. Kemudian selanjutnya pada garis K di sini gradiennya diperoleh dari jarak tegak 5 ini. Terus kemudian dibagi jarak datarnya 3, sehingga gradien garis K yaitu 5/3. Kemudian selanjutnya mempelajari tentang gradien garis melalui titik 0,0 dan titik x, y. Garis yang melalui titik 0,0 dan x, y berbentuk y sama dengan m kali x dan gradien m dan bergradien m. Garis y sama dengan mx plus c adalah garis yang sejajar. Garis y sama dengan m kali x dan melalui titik 0,c bergradien m. Untuk memahami selanjutnya kita akan masuk ke dalam contohnya. Contoh yang pertama yaitu tentukan gradien garis yang melalui titik 0,0 dan titik A 2,3. Jawabannya yaitu gradien A yaitu komponen komponen y bernilai 3 ini dibagi komponen x bernilai 2. Jadi gradien dari garis tersebut ya ini bernilai 3/2.
Contoh yang selanjutnya yaitu tentukan gradien garis yang melalui titik 0,0 dan titik 1,4. Jadi gradien garis yang melalui titik 0,0 dan titik 1,4 bernilai komponen Y, ya, M sama dengan komponen Y bernilai 4 dibagi komponen X bernilai 1. Jadi gradien dari garis tersebut bernilai 4. Selanjutnya, yang ketiga kita mempelajari tentang gradien garis melalui dua titik X1 Y1 dan X2 Y2. Untuk menentukan gradien suatu garis dapat diambil dua titik sebarang yang terletak pada garis itu. Misalnya titik A X1 Y1 dan B X2 Y2, maka gradien garis AB dinotasikan sebagai MAB. Ditulis seperti ini. MAB sama dengan komponen Y dibagi komponen X sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut agar paham, maka kita masuk ke dalam contohnya. Yang pertama, diketahui ditentukan gradien garis yang melalui titik M 1,1 dan titik N 4,3. Diketahui M sama dengan Y2 min Y1. Jadi diketahui hasilnya MN sama dengan Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Jadi Y2 bernilai 3 ini dikurangi Y1 bernilai 1. Kemudian dibagi X2 4 ini bernilai 4 dikurangi X1. Jadi 3 dikurangi 1 sama dengan 2, kemudian 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Jadi didapat gradien MN itu bernilai 2/3. Kemudian contoh selanjutnya, tentukan gradien garis yang melalui titik P dengan nilai min 5,3 dan titik Q 2,3. Jadi didapatkan gradien PQ sama dengan Y2 min Y1 dibagi X2 min X1 sama dengan X-nya Y2 nya bernilai 3, kemudian dikurangi Y1 bernilai 2, kemudian X2 bernilai 2 dikurangi X1 nya min 5. Kemudian dapat didapatkan hasilnya bahwa 3 min 2 sama dengan 1, kemudian 2 dikurangi min 5 atau negatif 5 sama dengan 7. Jadi gradien PQ sama dengan 1/7. Untuk lebih paham lagi atau untuk menguasai materi, maka kali ini Bapak akan memberikan latihan soal di rumah agar kalian lebih menguasai tentang persamaan garis lurus. Oke, ini soal yang Bapak berikan, kemudian nanti dikumpulkan di grup ya. Terus kemudian kita bahas bersama-sama di pertemuan yang akan datang. Oke, mungkin itu dari Pak Hilmi. Kurang lebih mohon maaf. Semoga bermanfaat. Jangan lupa berdoa dan berusaha belajar di rumah. Untuk absensinya kita ucapkan alhamdulillah dan di kolom komentar ya.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.